Meski ceritanya terasa panas dan bikin salah fokus dan membuat tegang bagian bawah Anda, tapi tetap aman untuk semua umur. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Jangan lupa juga untuk like agar kami semakin semangat membuat kisah-kisah menarik lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana yang paling bikin kalian ikut hanyut dalam alur cerita ini. Aku, seorang pemuda bernama Ardi, bekerja di sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang pemasaran digital. Awalnya, hidupku berjalan biasa saja, penuh rutinitas yang bisa dibilang tidak terlalu menantang. Aku menyewa kamar kecil di sebuah apartemen yang tidak jauh dari kantor, dan kehidupan sehari-hariku hampir selalu dipenuhi dengan pekerjaan dan tugas yang menuntut konsentrasi penuh. Namun, hidupku mulai berubah ketika seorang wanita cantik bernama Amara masuk ke dalam kehidupanku sebagai atasan langsung. Sejak pertama kali bertemu, aku sudah merasakan ada sesuatu yang berbeda. Amara bukan hanya cantik, tapi juga pintar, tegas, dan memiliki aura yang membuat semua orang di kantor seolah merasa terpesona. Dia adalah sosok yang sangat profesional dan selalu tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi apapun. Namun, aku sendiri mulai merasa bahwa dia mencuri perhatian lebih dari sekadar sebagai seorang atasan. Setiap kali Amara masuk ruangan, suasana di kantor langsung berubah. Seperti ada magnet yang menarik perhatian semua orang, dan aku tidak bisa menghindarinya. Pada awalnya, aku mencoba untuk tetap fokus pada pekerjaanku. Aku berusaha menghindari pikiran-pikiran yang tidak perlu. Namun, semakin lama, aku merasa semakin sulit untuk melakukannya. Setiap kali Amara memberikan pengarahan, aku merasa seperti ada yang aneh dengan suaranya yang lembut namun penuh wibawa. Tatapan matanya yang tajam seakan menembus dalam diriku, dan aku mulai merasa gelisah. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi aku merasa seperti kehilangan kendali atas diriku sendiri. Satu hari, saat rapat mingguan di kantor, aku terpaksa berhadapan langsung dengan Amara. Kami sedang membahas strategi pemasaran untuk klien besar yang sedang kami tangani. Aku duduk di meja rapat yang terletak di ujung, berusaha untuk tidak terlalu terlihat. Namun, pandangan mataku tetap saja beralih ke arah Amara. Dia duduk di ujung meja dengan postur yang sangat tegap. Wajahnya serius namun tetap memancarkan pesona yang sulit dijelaskan. "Ardi, bagaimana perkembangan laporan yang kemarin kamu kerjakan?" tanya Amara, memecah lamunanku yang mulai melayang. Aku terkejut mendengar namaku disebut, dan langsung membalikkan fokusku ke layar laptop di depanku. "Ah, ya, MAM. Laporannya sudah selesai. Tinggal beberapa penyesuaian kecil. Tapi saya rasa kita bisa langsung mempresentasikannya minggu depan," jawabku dengan suara sedikit gemetar. Amara menatapku sebentar, lalu mengangguk pelan. "Baik, pastikan semuanya sudah siap. Jangan sampai ada yang terlupakan," ujarnya dengan nada suara yang penuh perhatian namun tetap tegas. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti perintah yang harus aku ikuti tanpa ragu. Setelah rapat selesai, aku merasa agak lega bisa keluar dari ruangan itu. Namun, di dalam hatiku, ada perasaan yang tidak bisa aku hindari. Sebuah perasaan yang semakin mengganggu hari demi hari. Aku mulai sering berpikir tentang Amara, entah kenapa. Meskipun aku tahu aku harus menjaga profesionalisme di kantor. Beberapa minggu berlalu, dan aku semakin merasa bahwa aku tidak bisa mengontrol perasaanku terhadapnya. Aku bahkan mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang dirinya. Cara dia berjalan, cara dia berbicara dengan rekan kerja, bahkan cara dia tersenyum. Semua itu seperti magnet yang membuatku semakin tertarik. Namun, aku juga menyadari bahwa hubungan atasan dan bawahan tidaklah sederhana. Aku harus berhati-hati agar tidak melangkah terlalu jauh, karena jika aku sampai terbawa perasaan, semuanya bisa berakhir buruk. Suatu hari, Amara mengundangku untuk bekerja sama di sebuah proyek baru yang cukup besar. Kami harus bekerja berdua untuk mengembangkan ide kreatif yang akan dijadikan bahan presentasi untuk klien penting. Aku merasa sangat terhormat, tetapi juga gugup. Tidak hanya karena ini adalah proyek besar, tetapi juga karena aku akan menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Saat kami bekerja di ruang rapat,
Aku bisa merasakan atmosfer yang berbeda. Amara duduk tepat di sebelahku, dan bau parfumnya yang lembut semakin mendekat ke hidungku. Aku berusaha fokus pada layar laptop, tetapi setiap kali aku menoleh ke arahnya, mataku bertemu dengan tatapan matanya yang dalam. Jantungku berdebar lebih cepat dari biasanya. "Ardi, apa kamu sudah punya ide untuk bagian ini?" Tanyanya sambil menunjuk ke slide presentasi yang sedang kami kerjakan. Aku merasa seperti ada sesuatu yang terpendam di dalam diriku. Saya masih berpikir, mungkin kita bisa coba kombinasi antara konten visual dan teks yang lebih berfokus pada storytelling. Amara terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Ide yang bagus. Kamu punya kemampuan untuk melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Itu hal yang bagus untuk sebuah tim." Kalimat itu seperti pujian, tapi aku merasa sedikit canggung. Aku tahu dia tidak berniat untuk memberiku perhatian khusus, namun kata-katanya tetap membuatku merasa sangat dihargai. Aku mulai merasakan bahwa meskipun dia adalah seorang atasan yang tegas, ada sisi lain dari dirinya yang mungkin tidak banyak orang tahu. Hari demi hari, kami semakin sering bekerja bersama. Kadang-kadang, kami bekerja lembur sampai malam, hanya berdua di ruang kantor yang kosong. Suasana yang awalnya terasa canggung kini menjadi sedikit lebih santai. Kami mulai berbicara tentang hal-hal lain di luar pekerjaan, tentang hobi, film yang baru kami tonton, bahkan tentang kehidupan pribadi kami. Aku merasa semakin dekat dengannya.